Cerita diawali dengan menampilkan bapak-bapak yang sedang melihat pemandangan. Seketika pemandangan seperti surga itu berubah menjadi medan perang. Perang tersebut dinamakan pertempuran Hojurong Hojurung Hojurung Ngepagabar yang terjadi di tahun 987 Masehi. Bapak-bapak tersebut adalah salah satu prajurit terkuat di medan perang tersebut. Bapak-bapak tersebut bernama Thors. Thors dan temannya yang bernama Torkel terlihat sedang menyusun strategi karena kubu mereka sedang disudutkan. Thors menyuruh Torkel untuk membuka celah di barisan depan. Sementara itu, bapak-bapak yang sayang keluarga dan ingin cepat pulang ini ingin mensolo skuad kubu musuh. Adegan epik pun terjadi di mana Thors dengan gampangnya melompat kapal satu ke kapal yang lain dan membantai seluruh isi kapal tersebut. Karena lengah sedikit, Thors pun tertembak sebiji anak panah di dadanya. Melihat hal tersebut, kubu musuh pun langsung menyerbu Thors. Kemudian, Thors pun menjatuhkan dirinya beserta lawan ke dalam laut. Lawan tersebut dibantai oleh Thors di dalam air. Kemudian, dia berenang ke daratan dan meninggalkan pertempuran. Alur cerita pun beralih dengan menunjukkan seorang anak kecil sedang menimba air. Anak tersebut adalah anak dari Thors yang bernama Thorfinn. Thorfinn bertahan hidup dengan keluarganya dengan berternak dan menenun, karena lingkungan tempat tinggal Thorfinn adalah padang salju, yang dimana menanam tanaman saja tidak bisa. Tempat tersebut bernama Iceland. Di desa tersebut terdapat orang tua yang dulunya adalah seorang penjelajah dunia. Nama orang tua tersebut adalah Leif. Dia bercerita tentang pengalamannya ke anak-anak di desa tersebut. Jauh di selatan, Leif pernah menemukan daratan yang sangat indah. Pulau yang memiliki buah berlimpah dan daratan yang bergelombang, tidak ada budak dan tidak ada perang. Tempat tersebut dinamakan Finland. Mendengar cerita tersebut, Thorfinn pun percaya cerita Paman Leif. Tetapi anak-anak yang lain mengatakan kalau Paman Leif hanya menghayal saja, karena mereka percaya kalau di laut itu banyak monster laut yang besar dan memakan kapal yang lewat. Mendengarkan hal tersebut, Thorfinn pun menjadi ragu dengan cerita Paman Leif. Thorfinn akan percaya jika ayahnya mengatakan Paman Leif adalah seorang prajurit. Paman Leif pun meminta validasi ke ayah Thorfinn agar anak-anak percaya ceritanya. Thors pun menyuruh pemuda setempat yang bernama Ari untuk mengantar mereka pulang. Setelahnya, Thors dan Paman Leif melanjutkan obrolan mereka hingga larut malam. Mereka berbincang kalau musim dingin di Greenland semakin memburuk dan akan membuat banyak ternak yang mati. Di tengah perbincangan mereka, anak pertama Thors yang bernama Ylva baru saja pulang dari menggembala domba. Keesokan harinya, Ylva membantu Thors untuk membersihkan atap rumah dari tumpukan salju. Ylva menyuruh agar ayahnya membeli budak agar dapat membantu ibunya yang sedang dalam kondisi sakit-sakitan. Di tengah pekerjaannya, Ylva pun terpeleset dari atap. Akan tetapi, dia menemukan ada yang aneh di permukaan tanah. Dengan cepat, dia menggali tumpukan salju dan tiba-tiba seseorang yang entah udah mati atau belum ditemukan di sana. Dilihat dari penampilannya, dia adalah seorang budak yang kabur karena di lehernya masih terdapat borgol besi. Kemudian cerita pun berpindah di mana Paman Leif dan Thorfinn sedang bercerita di pinggir pantai. Thorfinn bertanya, apakah cerita yang kemarin beneran ada? Paman Leif menjawab kalau semua yang diceritakannya adalah sungguhan. Thorfinn pun meminta untuk ikut ke kapalnya Paman Leif. Dengan demikian dia bisa percaya dengan ceritanya. Tetapi Paman Leif berkata kalau ingin membuktikannya, Thorfinn harus menggunakan kapalnya sendiri. Thorfinn pun tidak dapat berkata-kata karena untuk saat ini dia belum punya kapalnya sendiri. Lalu Thorfinn bertanya lagi, kenapa mereka tinggal jauh di utara dan hidup di pulau yang beku ini? Mendengarkan pertanyaan itu, Paman Leif pun menceritakan kalau dulu terdapat tempat yang bernama Norwegia. Tempat tersebut tidak beku dan juga rumputnya bisa hidup di sana. Namun suatu hari, pria yang sangat kuat yang bernama Harald muncul dan membantai satu persatu desa di situ.
Dia menjadi penguasa dan raja pertama Norwegia. Di sana, Harald membuat dua pilihan, tunduk kepada raja atau pergi meninggalkan Norwegia. Banyak orang yang membenci Harald dan pergi jauh dari jangkauan kekuasaannya. Dan nama tempat itu adalah Iceland. アイスランドだ。 Mendengarkan cerita tersebut, Thorfinn semakin tidak percaya dengan omongan Paman Leif. Karena Thorfinn berpikir jika melarikan diri, berarti ayahnya adalah seorang pengecut. Kemudian Thorfinn kecil pun berlari menuju rumahnya. Pada saat membuka pintu, Thorfinn melihat ayahnya sedang menyelamatkan budak tersebut dari kematian. Thors berusaha memompa detak jantung budak tersebut dengan tangannya. Secara mengejutkan, budak tersebut tersadar dari pingsannya. Selanjutnya, pemuda setempat datang ke rumah Thors untuk menyampaikan pesan bahwa Halfdan ada di pelabuhan dan ingin meminta sesuatu. トルズ、来てくれ。ハーフダンが港に出てきん。奴ら奴隷がどうとか言って強引に上陸しやがった。 Mendengar hal tersebut, tak lain dan tak bukan adalah untuk mengembalikan budak yang lari tersebut. Budak tersebut berhalusinasi kalau dia sedang berada di tempat yang sangat nyaman dan tenang, seperti tempat yang ditunjukkan di awal cerita. Budak tersebut bertanya ini di mana. Thors berkata, seperti yang diceritakan Paman Leif, jauh di barat sana, di balik lautan luas, ada sebuah tempat bernama Finland. Tempat itu terasa hangat dan subur. Tidak ada perdagangan budak maupun perang di sana. Thors mengajak budak tersebut untuk tinggal di sana suatu hari nanti. Mendengar perkataan dari ayahnya, Thorfinn pun mempercayai kata-kata Paman Leif bahwa Finland itu memang ada. Seketika, Halfdan memasuki rumah Thors untuk meminta budak itu kembali. Tetapi bukannya mengembalikan budak tersebut, Thors menanyakan harga Halfdan membeli budak tersebut. Untuk membeli budak tersebut, Halfdan membelinya dengan harga 2 domba. Kemudian, Thors menawarkan 3 domba untuk menebus budak tersebut. Tetapi Halfdan menolak dan akan membawa budak itu kembali. Kemudian, Thors menawarkan 4 domba muda. Akan tetapi Halfdan meminta 2 kali lipatnya untuk menebus budak tersebut. Tanpa berpikir panjang, Thors menyetujui negosiasi dari Halfdan. 8 domba untuk pria sakit-sakitan, mana mungkin Halfdan menolaknya. Atas kejadian itu membuat Ylva sedih karena dia telah berusaha payah membesarkan domba-domba itu selama 3 tahun. Selanjutnya, latar berpindah ke Inggris bagian utara. Di situ ada permukiman Viking. Tradisi orang Viking yaitu mandi setiap hari Sabtu. Mengetahui hal tersebut, diam-diam prajurit Inggris menyerang orang-orang Viking itu. Kerajaan Inggris sangat membenci orang Viking, sehingga mereka ingin memusnahkan semua keturunan orang Viking. Adegan berpindah di mana Thorfinn sedang asyik bermain pedang dengan temannya. Mereka membuat pedang dari kayu, di mana saat terkena pukulan, mereka harus pura-pura mati. Di situ, teman Thorfinn yang bernama Faxi selalu mati pertama saat permainan dimulai. Karena kepercayaan di masyarakat ini ketika mati saat berperang maka akan masuk surga. Di mana Faxi hanya ingin makan daging setiap hari. Dan saat itu, Thorfinn terpikir, apakah ibu dan kakaknya bisa masuk surga? Secara mereka tidak ikut berperang. Di sela-sela itu, Paman Leif pun datang dan ngeceng-cengin Thorfinn karena mati saat permainan. Ternyata Paman Leif sedang persiapan kapalnya untuk berangkat ke Norwegia. Tujuan dia pergi ke Norwegia untuk pergi berdagang. Dia membawa wol dan kulit bulu untuk ditukarkan dengan wine. Wine adalah sejenis minuman alkohol dari anggur. Mendengarkan hal itu, Thorfinn pun ingin ikut dengan Paman Leif. Tapi tentu saja Paman Leif tidak mengizinkannya karena Thorfinn masih anak-anak. Paman Leif membutuhkan wine untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dia ingin minum wine bersama dengan orang-orang kampung. Dari kejauhan terlihat kapal perang yang ingin menuju ke desa tersebut. Paman Leif pun menyuruh Thorfinn pulang untuk mengawari ke ayahnya. Thorfinn menemui ayahnya di mana Thor sedang menempa wajan. Mendengarkan pesan dari Thorfinn, dia pun menemui para prajurit perang itu di tepi pantai. Melihat kedatangan Thor, para prajurit memberikan hormat kepada Thor. Para prajurit itu dipimpin oleh Floki. Pasukan prajurit itu bernama Joms, yang dimana dahulu Thor adalah pemimpin pasukan itu. Seperti yang kita lihat di awal cerita, Thor sengaja jatuh ke laut agar dapat meninggalkan perang dan memulai hidup baru. Dia mencari Thor karena akan berperang melawan Inggris, sementara pasukan Joms bergabung dengan pasukan Denmark. Posisi Thor tidak diuntungkan kalau menolak karena pasukan Floki sudah siap membantai desa. お分かりでしょう。同志が何をしようと関わりはない。
Kemudian Floki pun meninggalkan desa itu. Sebelum meninggalkan desa, Floki sempat mengumumkan kalau Thors akan ikut berperang. Floki pun mengajak warga untuk ikut berperang jika merasa dirinya sanggup. Setelahnya, pasukan Floki pun meninggalkan desa. 彼よ村の主、私はヨウム戦士団のフローキだ。トールズ殿は我が狩猟の求めに応じられ、トールズ殿と共にヨムスボルグへ参られよ。 Seketika penduduk desa sangat senang karena akan berperang, padahal mereka tidak tahu betapa mengerikannya berperang. Setelah kejadian itu, Paman Lev dan Thors berbincang di rumah. Dengan melihat raut muka Thors, Paman Lev paham posisi Thors kalau dia tidak bisa menolak tawaran Floki. Thors mengatakan kalau dulu dia terbiasa hidup dengan membunuh orang lain, tetapi suatu hari dia tiba-tiba membencinya. Dia tidak mau membunuh ataupun dibunuh, makanya dia lari dari medan pertempuran. Mendengarkan ucapan tersebut, Paman Lev mengatakan untuk mencoba melarikan diri lagi. Tetapi Thors tahu kalau dia melarikan diri, maka penduduk desa yang akan dibantai oleh pasukan Joms. Keesokan harinya, para pemuda desa sangat bersemangat untuk mempersiapkan kapal perangnya, yang dimana Paman Lev ternyata ikut berperang karena Thors memintanya untuk ikut. Orang tua pemuda yang ikut berperang sangat bangga hingga memberikan pedang dan perlengkapan perang ke anaknya. Adegan lain menunjukkan kalau Thorfinn sedang bermain pedang dengan temannya. Hal aneh terjadi kepada Thorfinn karena dia sangat serius hingga melukai teman-temannya. Thorfinn meninggalkan mereka dan pergi ke rumah. Sesampainya di rumah, Thorfinn membuang pedang mainannya. Dia pun pergi ke gudang untuk mencari senjata yang asli. Kemudian dia melihat peti yang aneh di situ. Dia membuka peti itu, ternyata isinya adalah perlengkapan perang Thors. Thorfinn mengambil belati yang ada di situ. Dia pun terpesona melihat belati itu. Tiba-tiba Thors datang dan menggenggam belati itu. 殺す道具だ。お前はこれで誰を殺すつもり？ Thors mengatakan kalau pedang itu alat untuk membunuh orang. Tidak ada musuh yang harus dibunuh karena Thorfinn tidak memiliki musuh. Tak ada satu orang pun yang harus dilukai di dunia ini. Mendengarkan perkataan itu, Thorfinn tidak dapat menerimanya karena besok ayahnya akan berperang dan akan membunuh musuh. Kemudian Thorfinn kecil berlari pergi dari rumah. あの子、頼む。 Adegan berpindah ke suatu tempat. Ternyata di sana ada Floki yang sedang berbincang dengan pasukan penjahat bayaran. Pemimpin pasukan itu bernama Askelado. Dia sedang menjarah suatu desa. Di sana terlihat bahwa ada seorang pendeta yang dianiaya oleh anak buah Askelado. Dia melakukannya hanya karena membenci umat Kristiani. Askelado pun menyuruh Floki untuk langsung mengatakan tujuan dia menemuinya. Ternyata tujuan Floki adalah menyewa Askelado untuk membunuh Thors. Bayarannya adalah 5 pound emas. Floki akan membayar jika membawa mayat Thors ke hadapannya.